Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? Thank you for coming to this class. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam mata kuliah Critical Speaking. Saya memaksakan diri untuk menggunakan Google Meet ini karena memang ada beberapa hal yang perlu untuk diajarkan secara tatap muka, tidak bisa diajarkan dalam penyampaian materi begitu saja. Alright, saya sudah mendapatkan tugas-tugas yang kalian berikan, tugas-tugas yang sudah kalian kirimkan kepada saya. Dan hari ini kita akan memberikan feedback for beberapa video that you have sent supaya bisa diperbaiki nanti di tugas selanjutnya. Alright, so kita akan mulai, nanti akan analisa satu persatu. Jadi mohon semuanya untuk stay tune di sini. Kalau memang kalian ada pekerjaan atau apapun, you are okay to log out atau boleh keluar dari meeting ini, karena nanti juga videonya akan saya upload di YouTube. Tapi permasalahannya kalau kalian keluar nanti tidak bisa mengetahui feedback dan bertanya secara langsung kepada saya. So I recommend everyone to stay in the chamber, to stay in the room, supaya nanti bisa bertanya langsung. Alright? So let us start. Jadi pertama adalah ini evaluasi cara pengiriman, ya, cara pengiriman video. Banyak yang masih bingung cara mengirimkan video. The problem with technology is kalau kalian tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh teknologi tersebut, maka tidak memungkinkan untuk diberikan nilai. For example, kalian boleh lihat yang ini. Siapa tuh dangdutan? Tolong dimatikan dangdutannya. Alright. Nah, ada lihat? Bisa lihat tugas ini semuanya? Maaf, Sir, nggak kelihatan, Sir. Nggak kelihatannya? Sebentar. Nggak, Sir. Udah kelihatan dong, ada thesis statement judulnya di situ. Ya, udah kelihatan, Sir. Udah ya. Nah, ini adalah tugas dari semester 3 kelas A. Ada juga semester B, semester 3 kelas B di dalam ruangan ini ya, beberapa. Jadi ini contoh dari tugas yang kalian kirimkan. Yang ini, do you guys see my cursor arrow? Nampak nggak nih? Arrow dari kursor saya. Nampak, Sir. Nampak, oke. Good. Jadi ini adalah pengiriman yang salah. Karena nanti tidak bisa diletakkan nilai apapun di sini. Alright? So, diwajibkan untuk mengirimkan di sini, seperti ini. Nah, seperti ini adalah pengiriman tugasnya. Yang benar, kalau seperti ini, yang ini punya si Elsa. Udah masuk nih. Elsa Aprilia. Oke. Nah, si Elsa Aprilia ini mengupload langsung. Oke. Elsa Aprilia mengupload langsung videonya ke dalam Google Classroom. Ini boleh jikalau memungkinkan koneksi kalian. Karena pengalaman, kalau kalian mengupload dalam bentuk video langsung, maka memakan lebih banyak kuota dibandingkan mengupload ke YouTube. Jadi ini boleh juga, tapi nanti kalau memang koneksi di tempat kalian tidak memungkinkan, ya jangan menggunakan cara seperti ini. Cara yang lebih sederhana adalah menggunakan seperti si Amelia Dina. Nah, Amelia Dina meletakkan link dari videonya di sini, di YouTube. Jadi beliau uploadnya ke YouTube, kemudian kirim linknya ke sini. Ini adalah
apa namanya pengiriman soal atau pengiriman tugas yang benar. Oke, supaya bisa langsung diberikan nilai di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti amanlah pengiriman nilainya. Yang tidak aman, ini dong, yang tidak kirim. Nah, ini tidak aman. Tapi ada yang kirim seperti ini di komentar, tapi tidak ada di dalamnya. Maka dia anggap tidak mengirimkan sesuatu. Oke? Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Sir. Oke. Bisa, Sir. Jadi si Lisa Masita ini untuk sementara masih ditoleransi. Tapi untuk kemudian hari nanti tidak diperbolehkan lagi seperti ini, karena nanti yang tidak mengirimkan ini tidak akan saya beri nilai kayak gitu. Oke. Nah, untuk Arina Yusra, beliau mengirimkan tapi tidak menceklis. Ada tanda apa di situ? Serahkan ya. Di apa namanya Google Classroom kalian ada tombol menyerahkan kalau nggak salah. Iya. Nah, ini si Arina Yusra belum menyerahkan berarti. Nah, permasalahannya juga adalah di sini menyebutkan bahwa si Arina Yusra tidak mengirimkan tugas. Walaupun sudah ada di sini, permasalahannya tidak bisa diberikan nilai nantinya. Oke? Oke. Untuk kali ini masih dimaklumi, tapi untuk di kemudian hari tolong diperbaiki. You are not allowed anymore to have a technical problem, right? Jangan ada permasalahan teknis lagi. Baik, Sir. Oke, baik. Itu adalah cara mengirimkan tugas yang benar. Nah, sekarang feedback yang diberikan adalah kepada konten. This is very important. If you have a piece of paper with you, please take a note supaya nanti kedepannya nilainya bisa lebih bagus. Alright? Okay. Yeah. Number one, let's see this slide. Tugas siapa pertama? Tugas siapa yang mau pertama diberikan feedback? Ada yang mau? Tugas siapa yang mau? Saya aja, Sir, Latifah. Si Latifah. Oke, Latifah Nur Octavia. Nah, ini dia. Oke, Latifah Nur Octavia mengirimkan dengan format upload langsung. Kalau mau YouTube ada di sini. Oke, let's see YouTube-nya aja. Assalamualaikum warahmatullahi Kedengaran nggak suaranya? wabarakatuh. My name is Latifah Octaviani. Kedengaran, Sir. Oke, good. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Latifah Octaviani. I'm from English. Alright. This is one of the criteria if you guys have a good speaking performance or not. Ketika saya hidupkan subtitlenya, apakah subtitlenya itu keluar seperti bahasa kalian yang benar atau tidak? Okay, let's see. This education of STKIP BBG Banda Aceh. Okay. In this occasion, I want to tell you about the thesis, and the topic is money is not the source of happiness. Alright. Ini subtitle ini membantu saya untuk mengecek pronunciation kalian. So I will no longer have a traditional method in assessing your what we call it like your thesis or your pronunciation. So pronunciation kalian ya saya anggap sudah dicek oleh si YouTube-nya. Oke. Jadi kalian boleh lihat apakah YouTube kalian, pronunciation kalian itu benar-benar seperti yang ada di translation-nya si YouTube atau di subtitle-nya yang diberikan oleh si YouTube atau tidak. Kalau iya, it means that your pronunciation itu nilainya lumayan tinggi. Oke?
kalau yang ngomongnya apa, kemudian setelah ngomongnya apa kayak gitu, ditulisnya apa gitu. Nanti kita berikan contohnya juga. Saya itu tidak saya anggap sebagai pronunciation yang baik dan benar. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Sir. Oke, itu Iya, adalah Sir. yang pertama. Oke. Selanjutnya, kita Okay. Firstly, I want to tell you about what is money. Okay, I think in this world, no one doesn't know what is money. Money is a media known since ancient Romans until now, and money is the exchange tool that we can buy what we want or what we need with money. And I think money is very useful for our life. And why this topic important to be discussed? Okay, this topic important to be discussed because in this era or now, everyone do everything to get money, and we all know that money can be get by a job, but if someone don't have any job or any choice to get money, they must do the crime or they do the crime to get money. I think this is because their mindset that they think money is everything, and money is a measure of happiness. Okay. I want. alright. So, bagian ini adalah merupakan bagian dari thesis statement. Oke, ada beberapa kesalahan kemarin dalam pengiriman, termasuk ada beberapa orang dari kita yang mengirimkan full dari analytical exposition-nya. Padahal yang diminta adalah thesis statement saja. Oke, jadi thesis statement adalah penjelasan atau statement tentang topik yang akan dibahas. For example, if you got for example the title yang kemarin tentang BBG is the best university for example, maka kamu tidak boleh memberikan asumsi dulu whether BBG itu adalah a good university or a bad university. Thesis statement hanya meminta kita untuk menjelaskan apa itu BBG dan kenapa ada pembahasan tentang BBG is a good university atau the best university or not. Jadi tidak boleh ada argumentasi dulu di dalamnya, because argumentation itu kan kedua ya, itu adalah semacam generic structure-nya yang kedua. So the first thing that you guys need to send to me itu harusnya adalah hanya perlu tentang topiknya saja. Oke, tentang penjelasan ke topiknya. For example, di sini adalah money is a source of happiness, maka nggak perlu kamu bilang, nggak perlu diutarakan dulu whether money is a source of happiness or not. Kamu peduli, kamu percaya money is a source of happiness atau bukan source of happiness, itu tidak usah dibahas dulu karena itu adalah argumen. Yang perlu dibahas adalah thesis statement, sedangkan thesis statement adalah hanya penjelasan. You can talk about what is money, kemudian why people are chasing money, kenapa orang terus mengejar uang, kemudian kenapa uang dianggap penting, for example, and juga kenapa ada perdebatan tentang whether money is a source of happiness or not. So itu yang menjadi pembahasan. Nah, sampai di sini ini sudah benar strukturnya. Tapi ketika kita lanjut, dia akan membahas tentang poin-poinnya. I want to tell you about the contradictive of this topic in this
society, there are two types among us. There are the first type is the people think money is everything, and money is the source of happiness, and money is a measure of happiness. And the second types is the people that think the happiness can become true because because we can grateful, Sabang. and because we can maybe feel enough with what our thing, or with what we have. And I believe in the happiness is can come true because we can feel grateful, and we can feel enough for what we have, and this is can make happiness come true to us. And the money is not the source of happiness, because I Alright. So di sini ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah si Latifah memberikan perspektif dari dua hal. Pertama, why money is a source of happiness. Kemudian yang kedua, why money is not a source of happiness. Dan itu salah, karena analytical exposition hanya menjelaskan pandangan kamu saja tentang tema tersebut. Whether you believe, apakah kamu percaya that money is a source of happiness, maka ngomongin itu aja. Kamu nggak usah bilang tentang why money is not a source of happiness. Oke? Kemudian, kalau kamu percaya bahwa money is not a source of happiness atau kontrasnya, maka you don't need to explain why money is the source of happiness. Jadi, kamu pilih salah satu aja. Whether you are in positions that support the topic or whether you are in a positions that against the topic. Right? So, dalam pembahasan ini, you don't need to be biased. Kamu nggak perlu bahas tentang pandangan yang tidak kamu percayai. Kalau kamu percaya, for example, BBG is the best university in Aceh, then kamu tidak usah memberikan alasan tentang why BBG is not the best university in Aceh. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini tidak akan saya lanjutkan. Saya akan lihat video yang lain ya. Oke. Iya, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini punya siapa nih? Dina Agnelia. Oh, Dukma. Oke. Dukma, are you here? Dina, Sir. Siapa? Dina. Iya, Dina. Dina, are you here? Mungkin somewhere else. Okay. Let us start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dina Agmelia, other semester English education student class 8. Money is not the source of happiness. Many people think that money is very valuable. If a person has a lot of money, then life is very happy. Alright, number one, Dina ini nampak lebih membaca instead of speaking. I think dia mengambil resource dari somewhere else, kemudian menggunakan bahasa tersebut sebagai their own or her own speaking. Video-video semacam ini tidak akan saya berikan nilai, atau saya akan berikan nilai 0 because this is not your original work, right? Jadi, how do I detect that this is not your original work or this is not your original product? It is because number one, kamu sendiri nggak tahu pronunciation yang kamu gunakan.
Kemudian kamu sendiri tidak memahami apa yang sedang kamu bicarakan. Kemudian selanjutnya kamu juga tidak menggunakan fluensi yang benar. Oke. Jadi kalau umpamanya saya berbicara seperti ini, pasti tidak ada skrip kan? Pasti tidak ada skrip, saya tidak hafal dulu karena itu adalah bahasa saya. Saya pahami dulu bahasa tersebut, kemudian saya sampaikan. Nah, kalau saya menyatakan sesuatu yang saya tidak pahami, maka kalian juga tidak akan paham, dan pastinya itu bukan sumbernya dari saya. For example, saya ada lihat buku ini, kemudian saya bacakan ya. Oke. For example, Elizabeth was sitting with her mother with sister reflecting what she heard and doubting whether she was authorized to mention it where Sir William loses himself appeared. Nah, kalau saya bacakan seperti itu, saya yakin kalian tidak akan memahaminya. Karena apa? Karena saya sendiri tidak paham isinya, kemudian saya sampaikan itu. Nah, kalau saya sudah memahaminya, maka akan ada intonasi, akan ada pauses, akan ada comma in your speaking, or with a good pronunciation, right? Jadi semakin bagus pronunciation-nya, maka semakin bisa ditebak whether it is your original word or not. Oke, jadi semacam ini tidak akan saya ini kan. Ditambah pronunciation-nya juga banyak yang salah. Oke, jadi diharapkan untuk tidak sama. No, it is highly forbidden untuk tidak melakukan hal ini. Oke, untuk tidak melakukan hal ini. I know this is not your original word. Sepanjang kalian menggunakan saya tahu itu bukan kerjaan kalian atau your original word kalau kalian masih menggunakan kata-kata dari orang lain atau juga vocabulary dari orang lain. Baru habis makan nasi makan. Membuat kalian tidak bisa fokus terhadap konten yang kalian sampaikan. So it is very important everyone to put your own word. Okay. Alright. So maksud saya dari menggunakan your own word adalah silahkan gunakan bahasa yang tidak benar, silahkan gunakan bahasa yang salah sepanjang kamu paham itu. Okay. So it is a lot better to use your own vocabulary. For example. Saya mau bilang umpamanya uang adalah sumber kebahagiaan. Tapi saya nggak tahu umpamanya sumber itu bahasa Inggrisnya apa. Dan kamu bisa bilang umpamanya happiness from money or money come from happiness, kayak gitu nggak apa-apa. So as long as it is understandable, it is still acceptable dibandingkan kalian menggunakan bahasa dari orang lain. Right? Okay, that is number one. Number two, di sini kalau saya lanjutkan, it is true that money can be make things easier. Nah, di sini si Dina sudah mulai mencoba untuk menjelaskan why money is not the source of happiness. Ini udah masuk ke argumen. Ini bukan hanya tesis, ini sudah masuk ke argumen. Yang diminta untuk dibuat hanya tesis saja, sebagian aja, sepenggal aja. Oke, tidak perlu panjang-panjang sekali. 1 menit pun sudah cukup, atau nggak sampai 1 menit pun it's totally fine. Kamu hanya perlu bilang what is money and why money is kenapa ada perdebatan tentang whether money is important or not, for example. Jadi itu menjadi satu bentuk yang itu thesis statement. Karena thesis statement itu hanya bagian aja, belum argumen. Oke, ingat kata kuncinya, thesis statement is only an introduction, not the whole statement, or not the whole argument. Argumen nanti, kita bahas argumen nanti, right? It is just a thesis statement. Oke, kalau kalian, for example, saya ngomongin tentang why money is the source of happiness, okay? Maka saya akan ngomongin tentang what is money first, right? Money is blah 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 blah. So why people think there are 2 point of view
in this topic, that some people believe that money is the source of happiness. They will catch for the money for the rest of their life, and they will find a better job in order to get money in order to gain their happiness. But there are some people who believe that money is not the source of happiness. Then they will not force themselves to 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 find and start searching for money, for example, because they believe this is not the source of happiness. So there are other aspects that is the source of happiness in the point of view of this second type of people, for example. Maka di sini perlu dijelaskan, maka sampai di situ saja itu udah thesis statement, tidak perlu panjang lagi, diperpanjang sampai ke argumentasinya. Oke, so argumentasi itu nanti kita belajar nanti. Sekarang dulu aja. Sekarang adalah thesis statement dulu. So thesis statement itu hanyalah pengenalan tentang topik apa yang kita bahas, right? Jadi tidak usah ada penjelasan dulu. Apakah kamu support atau kamu against atau kamu pro ataukah kamu kontra in those type of topic, right? Do you guys understand? Yes, sir. Good. Understand, sir. Okay, good. Mari kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini si Anissa Warni. Okay, Anissa Warni, are you here? Okay, if not. Enggak aktif, sir. Okay. Wabarakatuh. My name is Anissa Warni, and I want to explain the reason why I choose the thesis statement number 3 about the money is not source of happiness. First of all, we know that all of us want a happy life, but Alright, everyone. Sekarang kalian tadi udah tahu ya, thesis statement itu bukan keseluruhan dari argumentasi. Nah, saya tidak akan bahas itunya lagi. Oke, walaupun ini salah, tapi saya tidak akan bahas itunya. Kita akan fokus ke bahasanya. Oke, kita akan fokus ke bahasanya. So pay attention to each pronunciation dan juga cara pengucapan yang benar. Oke, saya ulang. Wabarakatuh. My name is Anissa Warni, and I want to explain the reason why I choose the thesis statement number 3 about the. Alright. So instead of saying I choose the thesis statement number 3, it's better to have like first, second, and third. Okay, so like I choose the third topic. It is not thesis statement, like a topic. Jadi kalau kalian belum memahami keseluruhan, umpamanya ini ada topik, maka topik ini dijelaskan berdasarkan ada thesis statement di dalamnya, ada argumen di dalamnya, kemudian ada juga reiteration di dalamnya. Oke, jadi yang kamu sebutkan adalah the first, atau di sini mungkin maksudnya adalah the third topic. Oke. The money is not source of happiness. First of all, we know that all of us want a happy life, but believe it or. Nah, di sini udah dijelaskan, disebutkan bahwa di sini all of us want a happy life. Tapi di sini kan seharusnya benar adalah all of us want to have, ada setelah to have a happy life. Okay, like all of us want to have, bukan all of us want happy life, karena happy life itu bukan benda, tapi itu like bentuk kayak bentuk abstrak. Jadi seharusnya pakai all of us want to have instead of want a happy life. Okay, selanjutnya. Or not, some people go down to the wrong road because they are think that they are believe that money is the source of happiness, but they are absolutely wrong.
Like for example, Nah, di sini si Anissa Warni sudah menjelaskan stand dia, udah menjelaskan posisi dia. Itu sudah salah karena itu is no longer thesis statement. Oke, ketika si Anissa Warni menjelaskan bahwa orang-orang yang berpikir money is a source of happiness itu sudah wrong, they are inherently wrong, for example, maka itu sudah thesis statement karena itu sudah memasukkan argumentasi dia, sedangkan dia tidak boleh memasukkan argumentasi dia di dalam thesis statement. Oke, selanjutnya. About there is some thesis statement, but they very busy about work. Nah, di sini si Anissa Warni sudah menjelaskan alasan kenapa money is not the source of happiness. Ada juga orang senang gara-gara ada keluarganya, for example. Jadi ada juga orang yang banyak duit tapi mereka sibuk dengan kerjaannya. Itu ada alasan kenapa money is not the source of happiness, si Anissa Warni. But the problem with this is Anissa Warni sudah masuk ke ranah apa namanya itu ya? Sudah masuk ke bukan thesis statement lagi. Sudah masuk ke reason. Dia sudah masuk ke argumentasi, which is not apa yang saya minta dari kalian, right? Jadi saya takut ada kesalahan di kalian tentang pemahaman apa itu thesis statement. Right. Selanjutnya, berarti ini sudah selanjutnya akan salah. Kita akan lanjutkan ke yang lainnya. Siapa ya? Oke, Maisarah. Nah, oke, si Maisarah sudah ini si Maisarah. Oh, this is my job, sir. No, this is not the job, right? This is work. Okay, so Maisarah, this is not a job. This is a work. What is the difference between job and work? Job itu profesi, sir. Gimana? Job kan profesi. Work? Okay, this is a different. Job is something that people pay you because of it. For example, I am a teacher, so being a teacher is my job, right? Jadi ketika saya menggunakan itu sebagai profesi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah, maka dia disebut job. Ketika dia itu masih semacam produk yang kamu buat, itu namanya work. For example, kalau artis buat lukisan, maka lukisannya disebut bukan work, bukan job, tapi work, hasil dari kerjaan dia, right? So, oke. Selanjutnya, Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maisarah. I'm from English department. In this video, I will tell about critical speaking under the title Money is not the source of happiness. Oke, saya ulang. My name is Maisarah. I'm from English department. In this video, I will tell about critical. Oke, I will tell, bukan I will tell-nya, will-nya itu perlu di penekanan. Jadi kalau kamu dalam speaking, maka will itu perlu ditekankan karena dia dalam bentuk penekanan tentang apa yang akan disampaikan nantinya. So I think that people will selalu menggunakan will kayak gitu ya. I will tell, will-nya harus jelas. Right. This is belum terlalu jelas. Speaking under the title Money is. Okay, under the title,
Di sini terbaca retired money. Okay, so harusnya under the title, right? Under the title. So the pronunciation of title itu betul-betul harus dikuasai, like title, bukan tired. Okay, supaya bisa Not the dipahami. source of happiness. I will talk about what is the function of money. The function of the money is the medium of exchange in our daily life or daily activity. The example like for daily need. But most people in this world say. Nah, di sini most people, seharusnya bukan most people, tapi most people, oke? Okay? Jadi yang benar itu adalah most of people, bukan most people atau mass people. Tapi di sini tadi disebutkan mass people. So pronunciations mungkin agak sedikit kurang tepat, tapi karena YouTube ya punya ini sendiri, prediksi sendiri, dia langsung perbaiki di sini. Money is can make true her happiness. Nah, di sini tidak boleh ada double auxiliary. Okay, so double auxiliary is highly prohibited karena itu sangat sering dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul baru belajar. For example, is adalah auxiliary, can adalah auxiliary. Maka is dan can cannot go hand by hand. Dia nggak boleh barengan. For example, money can make, not money is can make. Atau money is a source of happiness. Nggak boleh money is can be, nggak boleh. Atau is dengan have, money is have, nggak bisa. Atau is dengan should, nggak boleh. Money is should, nggak bisa. So auxiliary and to be itu adalah dua hal that cannot go hand by hand. Okay, right. Happiness. But we know much people Nah, much people is not an appropriate senses. Much, apa bedanya much dengan many atau most atau apa tuh? Ada yang bisa sampaikan? Much and many. Much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung, sir. Kalau many gimana yang Nilda? dapat dihitung. Kalau much itu untuk benda yang tidak dapat dihitung, kalau many untuk benda yang dapat dihitung. Yang bisa dihitung. Oh, saya kurang dengar suara kamu, Nilda. Jadi ini sir, perbedaan money and much. Kalau many itu ada perbedaan yang suatu benda yang dapat dihitung. Alright. Sedangkan much itu suatu benda yang tidak dapat dihitung Benda yang atau tidak tidak dapat terbatas dihitung. banyaknya. Kesabang. Alright. Jadi benar, money many used for countable noun, sedangkan much is for uncountable noun. Oh, sesuatu yang tidak bisa dihitung maka dia menggunakan much. Okay. Yes, sir. For example, I like you very much. I like you very much. Maka like-nya itu tidak bisa dihitung. That's why it's very much. Nggak bisa I like you very many. Like many things, nggak bisa tuh. Many things is not a correct ini. Tapi much of things atau apalah. For example, di sini kan apa namanya people ya. Biasanya adalah people. Maka harus disebutkan itu tidak boleh pakai much. Itu bukan much people, but many people atau there are some people, okay, yang bisa digunakan. The example like Michael Jackson, Carnell, they are the rich people in this world. Nah, the word of rich and rich, si Maisara harus lebih fokus ke the ends of each pronunciation. Jadi kalau, for example, rich, maka harus benar-benar sampai dulu ke ch-nya itu, baru step to the next word. Okay. Jadi di sini kebanyakan si Maisara dan juga ada teman-teman juga yang lainnya yang berfokus kepada kecepatan berbicara. That's not correct. Okay.
what you guys need to uphold first is the clarity and briefness of the topic. Jadi harus sampai dulu maknanya, baru ngomong cepat itu bukan a good speaking. Good speaking is the moment when your point can be elaborated as well as possible. Poinnya itu bisa sampai dijelaskan sebagus mungkin. That is the point where your speaking becomes so sophisticated. So saya rekomendasikan untuk nanti kedepannya si Masyara untuk menggunakan bahasa atau memprioritaskan pronunciation. So this is the key. Tolong dicek pronounce-nya. Jangan hanya ditebak, for example. Coba ya, saya berikan. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, oke. Apa pronunciation-nya yang benar? College. College. Nah, ada yang college, ada college. Yang mana yang benar nih? College. Yakin? Yang yakin 100%, nggak mungkin salah, Sir. College. Yang benar. College. Coba cek deh kamus. Ada yang bisa cek kamus atau gimana? Gimana? Ya, Sir, bentar. Atau satu lagi sambilan. Apa yang benar? Apa benar pronunciation-nya? English. Gimana, Indah? Cici, ada yang mau? English. Alright, udah dicek atau memang tebak-tebak? English. Yang tebak English itu salah. Yang benar adalah English. Bukan English. Jangan bilang I am from English department. Gak bisa. Because the word pronunciation harusnya English. Nah, yang saya mau tunjukkan di sini adalah bukan pronunciation English yang benar, tapi saya tunjukkan adalah kamu tidak bisa tebak. You cannot guess the pronunciation. So, saya rekomendasikan benar-benar dicek satu persatu. Oke. Kalau umpamanya 5 video atau 3 video aja atau 5 video aja kamu cek satu persatu pronunciation-nya dan kamu praktekkan benar-benar, maka untuk video selanjutnya bisa dipastikan itu pronunciation kan akan berkembang dengan pesat. So, jangan ditebak. Oke, walaupun kan kita udah tahu dong ini artinya apa. Ya, ngapain harus dicek lagi di kamus, Sir? Yes, tapi kita nggak tahu pronunciation yang benarnya. That's why it must be you must check it first before trying to pronounce it. Okay? Okay, sure. Okay, sir. Okay. Nah, selanjutnya they come inside in her life, and then but nah, the word inside itu digunakan for a physical position. So you cannot word like people go inside to my life, nggak bisa. People go inside my life, nggak bisa, karena my life is not a physical apa namanya, kayak bukan bentuk dari fisik dari sebuah benda. So kalau umpamanya come inside the classroom, come inside, kamu bilang ketika suruh masuk ke dalam kelas, that's fine. But kalau dalam hidup, jadi nggak bisa inside. Inside is for a physical
location only. Jadi kamu lebih bagus bilang come to people's life atau come to my life, for example, instead of menggunakan come inside. Okay. Next. We must remember money cannot make create happiness, but money can. Nah, one of the problem in English is kita tidak bisa menggunakan dua verb at the same time, right? For example, money cannot create happiness. Those are two words that sama-sama verb, right? So that's why you cannot use it at the same time. Okay, di sini tadi si Matra mengatakan create happiness. So make and create is the like dua kata yang sama-sama verb. Saya nggak bisa bilang I go see people, nggak bisa. I go write atau I write listen people. I write listen to the video, nggak bisa, karena itu adalah two different thing. Kecuali kalau kamu menggunakan kata and, it mean itu menjadi kompleks atau compound sentence, that's different, right? Tapi yang sekarang perlu ini adalah tidak boleh ada satu atau tidak boleh lebih dari satu kata kerja digunakan pada saat yang bersamaan. Can aid happiness. Maybe. Right. Menambahkan, it's an add, not aid. That's what aid itu adalah bantuan. So that is the problem with the pronunciation, right? So it's add, can add happiness. Jadi bukan aid. So the pronunciation is very important here, right? This from me. I'm sorry for my mistake. Okay. What is the pronunciations of how to pronounce this? Okay, how to pronounce this word? Ada yang tahu? Mistake. Mistake. Nah, cara untuk mengetahuinya, kalau just in case kamu butuh segera, kamu nggak bisa cek di kamus, maka how to make it like untuk memprediksi pronunciation-nya, maka you need to separate the word. Mistake. So mistake, right? It's not mistake. Mistake itu gimana? Yeah, mistake. Yes, sir. Like everything that is related to ghost, pocong, and etc. So that's what we call a mistake, right? So jadi begitu cara memprediksinya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan kosakata atau pronunciation yang baik dan benar, right? Oke, saya kasih satu contoh lagi guys untuk menunjukkan bahwa what should not be done in speaking class. Saya ambil contoh siapa ya kemarin? Oke, saya ambil contohnya si ini sajalah. Saya lihat dulu. Punya si Alvita. My name is Rosi Alvita. I'm from the English Study Program. Nah, English Study Program nggak bener ya, yang bener adalah English Department. Money by hearing the word money must ever in our mind about various things related to property.
Oke, kira-kira ada yang tahu apa kesalahan dari videonya si Rosi Elvita? Suaranya kecil kan, Sir? Gimana? Iya, Sir, suaranya kurang jelas. Kurang jelas? Oke, saya perjelas ya. Ini sound udah keras. In this question, this time I take the money is not a source of happiness, because in my opinion in the prison. Ada yang bisa jelas sampaikan ke apa permasalahannya? Because in my opinion, Enggak. itu Sir, suaranya. Berarti dia langsung argumen dia, Sir. No. Itu adalah kesalahan secara keseluruhan. Tapi what is the vital error here is yang dijelaskan sama Rizky, Silatifa, dan juga tadi ada beberapa, itu sudah benar, memang itu kesalahannya, kurang jelas, kemudian langsung ke opininya, that's a very good analysis, Rizky, kemudian Silatifa juga bilang tadi kan, ada kayak in my opinion, kemudian ada beberapa kesalahan, that's right, itu salah. Yang paling salah adalah, tidak menggunakan bahasa sendiri, akan terdetek plagiarism di sini. How do I detect this? Pertama, kontennya bukan dia yang buat. Kedua, kosakata yang dia gunakan itu bukan kosakata yang dia pahami dan kosakata yang dia tahu. Oke, so kalau kita mau bukti, maka akan seperti ini. Oke. My name is Rosi Elvita. Saya akan coba tuliskan apa kata-kata beliau. Money, by hearing the word money, must ever in our mind about various things related to property. Nah, itu adalah bahasa yang sophisticated tapi tidak dijelaskan dengan kosakata yang mudah, right? Artinya bukan terlalu bagus, bukan. Kontennya adalah konten yang digunakan orang-orang dengan kosakata yang bagus, tapi ketika dia menyampaikan, dia tidak memahami konteks tersebut, si Rosi Elvita tidak memahami konteks tersebut, sehingga sudah jelas dia itu mengambil dari sumber lain, baik itu dari website, baik itu dari video, baik itu dari jurnal, yang dia sendiri tidak paham konteks tersebut, right? So, mungkin dia paham artinya, tapi tidak paham, umpamanya, tidak paham cara menyampaikannya. For example, coba lihat ya. Thing related to property. In this question, this time Nah, in the discussion, padahal itu harusnya discussion. This time, take the money is not a source of happiness. Money is not a source of happiness because in my opinion, so my and opinionnya juga ada pauses, which is very clear that this is not her original work. Okay, jadi jangan coba-coba untuk membuat ini jauh lebih bagus kamu menggunakan bahasa sendiri, banyak salah, that's fine, karena yang saya lihat adalah improvement kamu, bukan sebagus mana performance kamu di awal. Jadi kalau sekarang masih jelek, kemudian nanti naik sedikit, lebih naik lagi di pertemuan ke-7, itu jauh lebih bagus daripada kamu menggunakan bahasa orang. Kalau kamu mau seperti ini menggunakan menggunakan konten orang, bahasa orang atau Google Translate, maka tidak akan bisa kamu belajar dari situ. You will have nothing from this course. At the end of this course, you will still be like this. Okay? So it is very important for you guys untuk memastikan ini. Kalau yang seperti ini atau terdeteksi sedikit aja seperti ini, maka nilainya akan otomatis 0. Kalau kamu mengerjakan dengan nilai kamu yang biasa, dengan kemampuan kamu paling yang biasa, setidak mampunya kamu, nilai kamu at least sudah 70, ya kan? Tapi kalau seperti ini nilainya 0. It is a lot better. For me, it is a lot better untuk tidak menyampaikan atau tidak mengirimkan tugas. It's better kamu gak usah kirim tugas aja, instead of memberikan tugas seperti ini. Because
kamu tidak akan mendapatkan nilai apa-apa at the end. Kemudian saya juga akan menganggap that you are plagiar, you are doing a plagiarism, which is very what we call it, like it's very danger in academic in formal academical words. So that's why you guys need to avoid this, right? Bagus kamu buat saja, okay, instead of doing this. Okay, last one, another example. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafifah. The reason I topic of my BBG is the most recommended university in Aceh. Because STKIP BBG campus has so extraordinary achievement. Nah, mungkin kalian juga bisa melihat bahwa di sini si Nurul Hafifah dia menggunakan kata-kata extraordinary, tapi dia tidak menggunakan dia menyatakan kayak extra or extraordinary dengan bahasa yang dia tidak tahu. Extraordinary itu bukan bahasa yang dia ketahui kalau saya lihat dari video tersebut. Mungkin dia bisa menggunakan extraordinary kalau memang dia udah paham. Mungkin nggak? Mungkin ya. Kalau sekiranya saya sudah paham, sudah tahu extraordinary. Kemudian saya bilang Pak, kampus BBG is an extraordinary. Mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Karena kalau saya udah paham, otomatis it will be easy for me to pronounce that word, right? Like saya bisa bilang kayak extraordinary. Kecuali kalau saya pengucapan kemudian saya ulang lagi. So I think ini juga tidak menggunakan original word dari dia. Dia tidak mengetahui kosakata itu terlebih dahulu. Dia mungkin menggunakan Google Translate atau mencari kosakata yang terlebih dahulu, sehingga dia tidak paham kosakata itu, kemudian dia mengungkapkannya. That it won a college in Aceh. Tadi ada college juga salah, world-nya juga salah. Year 2018. The STKIP BBG campus also has many. Nah, di STKIP BBG itu salah, karena STKIP BBG is a name, jadi nggak boleh pakai the. Saya nggak bisa bilang pamannya the Nurul Hafifah, nggak bisa, karena it's a name, right? The Jakarta nggak bisa, jadi nggak boleh ada the-nya. Langsung aja BBG or very demanding. Very demanding. Saya juga paham dia tidak mengetahui apa itu demanding. Such as debate archery. So that it can train one's talent to even better ability. Thank you. Even better ability. This is also kesalahan yang memang udah jelas bahwa itu bukan kerjaan dari si Nurul Hafifah. I think dan Nurul Hafifah itu mengerjakan menggunakan Google Translate. If I assume, ya kan, makanya ability-nya juga bukan seperti itu pengucapan ability. Kalau kamu sudah tahu, maka kamu tidak akan pernah mengucapkan ability atau ability. Nggak pernah kamu akan mengucapkan itu. Kalau kamu sudah tahu kosakata itu sebelumnya, kamu akan menggunakan ability. Right? Ada patch and pinch-nya yang benar. Instead of saying ability, nggak pernah orang yang tahu cara mengucapkan ability yang benar. Dia bilang gini, that's my ability, nggak bisa, nggak pernah. Karena seharusnya orang mengatakan ability. Kalau orang yang udah tahu, tapi kalau orang yang baru tahu atau orang yang baru mencari itu di sumber tertentu, maka dia bisa menggunakan pengucapan yang salah. So that is the problem, right? So I think
lebih bagus kalian, sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan, jauh lebih bagus kalian menggunakan bahasa sendiri instead of menggunakan bahasa orang lain. What I mean by bahasa sendiri is not like you transcripting your Indonesian language and then you put in Google Translate and then you press translate and the English transcriptions become your own originality. No, that's not how it works. Kalau kamu menggunakan seperti itu, maka itu kerjaan Google Translate, is not your own word. What I want you guys adalah untuk menggunakan your own word. Why this is important? Karena saya sampai sekarang nggak bisa tahu kemampuan kalian berbicara, perkembangan kalian berbicara kalau kalian keep using Google Translate, right? Ya udah berarti saya nggak tahu dong, karena itu bukan speaking, itu pun pertama itu reading, kemudian readingnya pun salah. So it's a lot better kalau kalian menggunakan bahasa sendiri. Salah pun it's fine, it's totally fine, karena at least yang saya lihat adalah kemampuan kamu untuk berkembang, right? So I think itu yang paling penting yang perlu kalian tanamkan untuk nanti untuk tugas selanjutnya. Alright, I think that is all. Do you have any question, everyone? Sir, kalau misalnya kan kayak apa tuh contohnya tuh kayak sumber, kita kan nggak tahu apa tuh ininya bahasa Inggrisnya apa, terus kita juga udah tanya sama kawan-kawan tapi orang ini pun ada yang nggak tahu, itu nggak bisa kita translate ke Google atau kita nggak boleh sama sekali gitu sir, atau gimana? Bisa nih untuk mungkin kalau kayak tadi ya source, sumber. Kalian nggak tahu ini pengucapan source itu gimana. Kalian mau cari translate di Google, that's fine. Gak usah cari ke orang pun nggak apa-apa. Kamu cari ke Google, boleh untuk kata-kata source-nya. Dan kemudian ada pronunciation-nya di situ. Nah, bukan permasalahan pronunciation di sini, Neneng. Yang permasalahannya adalah di sini adalah dia mengucapkan dengan salah. Dan itu bukan satu kata, nggak? Nggak mungkin satu kata itu kayak source aja, umpamanya kamu cari, kemudian kesalahan yang lain juga ada. For example, di sini why BBG is highly demanding university. Saya tahu high demanding itu digunakan kalau kamu mentranslate dalam konteks ekonomi. Demand, the word of demand itu digunakan dalam konteks ekonomi atau dalam konteks bahasa yang sudah worldwide forum. Kalau kamu menggunakannya Google Translate, maka dia keluar highly demanding. Tapi kalau kamu terjemahkan pakai bahasa sendiri, maka dia akan menggunakan is the most recommended university. Nah, itu permasalahannya. Bukan permasalahan tidak boleh cari di Google Translate. Kamu boleh cari di Google Translate as long as kamu sendiri paham poin itu. Itu artinya apa? Ya. Jadi kalau sekiranya kamu paham artinya kata tersebut, oh umpamanya source, apa tuh source ya, nggak tahu ya, oh kamu cari di Google, that's fine. Atau kamu cari sumber, apa bahasa Inggrisnya sumber, kamu cari di Google Translate, kemudian ada source bacanya di situ, that's fine. Kamu silahkan gunakan itu, as long as kamu sendiri paham bahwa source itu adalah sumber. See? Bisa dimengerti atau masih nggak apa-apa, kalau masih ada pertanyaan it's fine. Thank you Neneng Wirda Putri for the question. Ada pertanyaan lagi atau bagaimana Neneng, ada masih dipertanyakan atau yang lain? Gimana? Masih ada yang perlu dipertanyakan? Nggak apa-apa, it's totally fine for any question. Ada? Do you guys have any question or no? Saya mau nanya, Sir. Oke, silahkan Latifah. Tadi kan kayak yang Sir bilang yang extraordinary word kan, misalnya dari konten orang lain atau dari pemikiran kita, misalnya apa yang mau kita bilang. Tapi yang mau kita bilang tuh munculnya idenya tuh dalam bahasa Indonesia gitu, Sir. Terus kan misalnya banyak kata yang kita nggak tahu.
gitu ke misalnya kita mau say to English, terus kita translate gitu, Sir. Gimana tuh? Apa lebih baik kita translate gimana ya? Kita tuangkan dulu, kita tulis dulu ke dalam bahasa Indonesia, terus kita translate sekalian, atau kita usaha dulu buat nyari itu satu-satu di kamus gitu. Lebih baik gimana, Sir? Oke. Mungkin apa maksudnya untuk dia mencari di Google itu adalah ketika kalian tidak paham maksudnya apa. Nah, kalau extraordinary kan kalian belum tahu, umpamanya kita belum tahu apa bahasa Inggrisnya, apa namanya, the best gitu ya, the best, terbaik umpamanya. Jadi ketika bilang extraordinary, maksud kamu kan sama dengan good dong, betul nggak? Pasti kan? Good university, pasti dong. Karena extraordinary itu artinya adalah seperti itu. Ya kan? Good university. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kalian dapat extraordinary instead of good? Karena extraordinary itu tidak cocok digunakan untuk itu. Nah, yang saya maksud bukan tidak boleh menggunakan kata extraordinary, tapi ketika kamu menggunakan kata extraordinary, kamu mengucapkan dengan pengucapan yang salah. Jadi kayak kamu sebutkan menjadi seperti extra or kayak gitu aja kamu ulang-ulang, kayak kamu pun ragu dengan pengucapan kamu, sehingga karena itu terjadi bukan satu kali, bukan satu kata, bukan dua kata, bukan tiga kata, tapi kebanyakan kata dalam satu kalimat itu kayak sepertinya kamu semuanya bingung kata-kata di dalamnya. Maka saya bisa asumsikan itu semuanya bukan kata-kata kamu. Nah gitu, gak mungkin dong adalah umpamanya university-nya pun tiba-tiba terganti ke college kayak gitu. Padahal dari awal kamu ngomongin university, judulnya pun university, tiba-tiba di akhirnya ada college. Kenapa? Gara-gara Google Translate pasti. Tidak mungkin tidak. Kalau kamu menggunakan bahasa kamu sendiri, otomatis dari awal kamu menggunakan bahasa university semuanya. Nggak ada tiba-tiba college. Nah, kenapa college itu ada? Karena ketika kamu Google Translate, Google kan tidak tahu bahasa apa yang kamu gunakan dari awal. Kosakata yang mana yang kamu gunakan dari awal, sehingga si Google mentranslate lah kampus itu dengan college, padahal kamu dari awal menggunakan university. Yang saya maksud bukan tidak boleh mencari kata per kata. Yang saya maksud adalah ketika kalian menggunakan kata, make sure kamu paham dulu konten kamu, jangan ditranslatekan semuanya ke dalam Google Translate. Cari kata yang kamu tidak tahu saja, kemudian pahami maknanya, pahami penggunaannya. Baru kemudian gunakan dalam speaking kamu. Jadi mungkin ada miskonsepsi di sini, bukan tidak boleh mencari makna katanya, tapi tidak boleh meng-Google Translate-kan semuanya, karena pasti ada konteks yang tidak sesuai. Dah kalau konteksnya tidak sesuai seperti ini, maka udah bisa dipastikan itu adalah kerjaan Google Translate. Be honest guys, kalau sekiranya, jujur aja, kalau sekiranya saya berikan teman kalian memberikan teks kepada kalian pasti tahu itu adalah terjemahan Google Translate atau itu bahasa dia. Pasti tahu. Kalaupun itu kerjaan teman kalian, umpamanya si Neneng Wirda Putri menyerahkan teksnya ke si Mutia Jelita, atau si Mutia Jelita menyerahkan ke Latifah menyerahkan ke Rizky umpamanya. Itu teks acak ya, teks umpamanya esai kecil aja. Dan ketika kamu baca, kamu tahu itu adalah Google Translate. Ya kan? Ada yang pernah merasakan itu tidak? Nah, kamu tahu itu Google Translate. Itu yang saya rasakan ketika mendengar kalian berbicara di video. Saya tahu itu Google Translate. Nah, saya coba menjelaskan kenapa saya tahu itu Google Translate, gara-gara yang tadi. Gara-gara ada contextualized word yang tidak sesuai kamu gunakan. Nah, itu yang saya coba sampaikan. Bukan berarti dilarang mencari kosakata baru, bukan. Oke.
Oke, sir. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Sir, kalau bikin video speaking gitu banyak em-emnya gitu nggak apa-apa, sir? Nggak apa-apa. Itu kan memang yang perlu tidak bisa, itu nanti apa namanya, kayak itu perubahan lah. Kalau sekarang masih banyak apakah nanti di performance keduanya berkurang nya, ketiganya berkurang nya, itu yang akan dinilai nanti improvementnya. That's fine kalau dari awal kamu masih menggunakan bahkan the native speaker themselves still humming, right, still menggunakan in speaking, so that's totally fine. Tapi memang lebih bagus tidak menggunakan itu. Maka ada kriteria penilaian. Semakin bagus kamu, semakin banyak kamu gunakan itu, mungkin semakin rendah nilainya. Tapi kan lebih bagus menggunakan itu daripada kamu tidak menggunakan sama sekali tapi kamu nggak tahu isi konteksnya. Itu maksud saya. Oke? Oke, sir. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, I will end this meeting, everyone. This is just a lesson for everyone supaya nanti kedepannya tidak melakukan hal yang sama. Ya, I recommend everyone to use your own word. Kemudian juga cara mengupload yang baik dan benar. Karena nanti akan ada nilai di setiap meetingnya, right? I think that is all, everyone. Thank you for your coming. If you still have any question, nanti boleh ditanyakan via Telegram or any other device. Jangan lupa untuk semester untuk yang semester 3 kelas A atau ruang A, silahkan hadir, silahkan cek daftar kehadiran. Untuk yang kelas B, untuk yang rombel B nanti jam kehadirannya dicek nanti jam kelima, ya. Tapi nanti materi akan saya upload juga di video seperti ini. I think that is all, everyone. Thank you and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, you may leave the room. Sir.